Sebenarnya orang Indonesia itu pinter-pinter, nggak mungkin nggak ada yang pinter, nggak mungkin, pasti pinter-pinter. Mungkin ini karena faktor disunat ini, bro. Oke, bro, sekarang saya akan mereview video animasi Merah Putih One for All yang akan tayang di 17 atau 18 Agustus di bioskop ya, bro ya. Saya menanggapi sebagai seorang lulusan Deskomvis, Desain Komunikasi Visual. Jadi nyambung lah sama temanya ini, bro ya. Oke, kita lihat dulu. Aji, Nana, Dara, Tommy, Sari, Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi Tim Merdeka. Satu untuk Tim Merdeka. Oh, ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa Lurah? Berhenti, jangan lanjut. Bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Awas, hati-hati Raka. Ayo cepet, awas hati-hati, hati-hati ada yang berbatuan. Aduh, Hati-hati Lina. Kamu gak apa-apa? Pelan-pelan ya. Tunggu. Lina mana? Lina. Lina, itu ular besar. cepat ke sana. Hei, ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Pasti ada yang menangkapnya. Yuk kita lepaskan. Siapa yang mau itu? Kita harus minta ganti rugi mereka. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Pertama-tama, trailernya sudah memberitahu alur cerita dari awal sampai habis. Jadi nggak usah nonton, kamu nonton trailer aja udah tahu, bro. Nanti awalnya gimana, masalahnya di mana, endingnya gimana. Terlalu nasionalis yang kedua. Ya memang kita orang Indonesia wajib bangga sama negara Indonesia. Cuma ini terlalu nasionalis. Namanya Tim Merdeka, videonya tentang bendera, kayak nggak punya tema lain lah. Karena yang terkenal itu animasi-animasi yang nggak terlalu nasionalis. Ada nasionalisnya, cuma nggak terlalu banget seperti ini. Kayaknya memang ide-idenya old man, orang-orang tua di bagian belakang yang menyuruh udah ini temanya gini biar kelihatan Indonesia banget. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, saya apresiasi sama editor-editor atau animator yang ada di sini, semua telah membuat karya yang menurut saya oke. Sebenarnya karya ini oke. Cuma gara-gara disunat ya, mungkin ya 50 miliar masuk ke editor cuma 2 miliar, ya akhirnya animatornya ngomong, ya ini hasilnya Pak. Ya udahlah, saya tayangin aja kayak gitu loh mungkin ya, bro ya. Karena kelihatan banget hasil rendernya itu nggak sesuai ekspektasi. Kalau melihat dari perkembangan software di zaman sekarang, rendernya itu bagus-bagus. Kamu pakai Unreal Engine, kamu pakai D5, kamu pakai Unity, kamu pakai 3D Max, nggak usah pakai V-Ray ya, V-Ray berat. Terus pakai Blender, itu default rendernya itu lebih bagus daripada ini. Default render itu tanpa kamu mikir, kamu masukin objek, kamu render, itu udah bagus hasilnya. Ya kan, kalau ini kayak pakai software tahun-tahun lama, pakai laptop Intel Celeron, di render sambil ngasap-ngasap gitu loh, bro. Ya mungkin efek tuh motongan ini loh. Oke, kita lihat mulai keempat ya, tadi yang keempat tadi ya, Merah Putih One for All. Kita akan kritis mulai depan dulu, bro ya. Backgroundnya kurang bagus. Nah ini teksturnya, ini semuanya tekstur low. Ini aduh apa ini, tekstur nggak detail. Ini merdeka yang nggak timbul. Masa ada ini gedek kalau bahasa Jawanya ya, gedek. Ini loh bro, nah ini. Terus ada huruf D, E, K, A, ini kayak nempel. Harusnya kan timbul ya.
Ini terlalu buru-buru. Ekspresinya kaku semua, renderannya over bright. Ini ada yang putih di sini, nggak bisa lihat nih. Loh, dia nggak bisa tahu. Oh, ini terlalu over ini, kurang manis. Nah, kayak gitu itu. Terus teksturnya hancur. Ini pakai low tekstur ini sepertinya ini. Haji, Bener kan pakai low tekstur. Ini kamu bisa lihat. Nah, jadi tekstur itu semakin gede kayak kamu main game sampai 4K atau 8K itu kan teksturnya semakin gede semakin berat kita menjalankan game tersebut. Makanya pada waktu kita zoom detail banget di dalam game. Nah, ini pakai tekstur yang rendah mungkin 100 kali 100 pixel biar rendernya cepat karena rendernya pakai laptop menurut saya. Celeron lagi. Celeron bekas 2 GB. Kayak gitu itu. Ini kelihatan ini. Oh ya, teksturnya low semuanya. Randy, Render to map ini. Jadi shadownya ditempelin di tekstur. kalian berdua Megangnya nggak pas banget. kami pilih jadi tim Merdeka. Ini manual, Untuk tim Merdeka. nggak masuk. Oh, ini bagaimana? Wait, AK-47. Film anak-anak kemerdekaan AK-47 mau perang ini, bro. Jadi nanti ada perangnya, bro. Anak-anak ini bawa senjata, mungkin. Benderanya hilang. Aduh, itu bendera Wait, ini FPS-nya berapa ya? itu bendera harus ketemu. Ini kayaknya 5 FPS ini rendernya ini. Bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa Lurah? Oh, lumayan, cuma kurang ini bro, ini disebut namanya low poly. Low poly itu polygon, tapi nggak banyak, nggak detail. Jadi kalau di render itu cepat banget, karena tidak merender banyak sisi. Biasanya low poly itu ada pohon, ada mobil, ada orang, posisinya itu di belakang sebagai background dan itu dibikin blur biar kelihatan kayak padat. Misalnya kita bikin hutan, low poly bagian belakang, high poly bagian depan. Bikin balapan mobil, orang-orangnya atau mobil yang jelek taruh di belakang tuh low poly, yang bagus-bagus di depan. Jadi kita melihat visual yang detail. Tapi yang belakang kelihatan kayak ada mobil-mobil tuh low poly, biasanya kayak gitu itu. Ini di render low poly, tidak ada deep of field. Jadi dari sini sampai ke sini, ini semua jelas, nggak ada deep of field. Nah itu kelihatan low poly. Jangan lanjut. Bagaimana ini? Hah? Sebentar. Hah? Cipratan airnya kayak gitu. Berarti ini adalah map gambar plane dikasih MP4 atau GIF atau video tentang air. Makanya dia nggak bisa bikin reaksi air. Padahal banyak loh simulasi baju, simulasi air itu sekarang udah banyak banget di server-server 3D dan gampang-gampang. Pengoperasiannya itu gampang-gampang gitu loh. Beda dengan zaman saya kuliah dulu. Bagaimana ini? Awas, hati-hati Raka. Ayo cepet, awas hati-hati, hati-hati ada yang berbatuan. Aduh, kenapa jatuhnya seperti itu? Kok nggak kepreset gitu? Aduh. Hati-hati Lina. Kamu nggak apa-apa? Airnya baru turun, tapi pohonnya bergeraknya over. Ini larinya smooth, ini larinya. Bisa Pelan-pelan lihat. ya. Ini pakai bun, nanti saya jelasin, bro. Lina mana? Lina, Aduh, low poly-nya, bro. Kamu bisa lihat ini, bro. Ini kayak game Prince of Persia ini tahun 2000-an lah. Ini kamu bisa lihat ularnya kayak gini. Ini low poly banget sampai kelihatan. Ampun, kenapa nggak bikin di zoom? Kelihatan ularnya, mukanya gini dulu. Wah, terus kelihatan lari, kelihatan di shoot kakinya. Dadak gini. Aduh. Ini pengambilan gambarnya gimana ya? Cepat ke sana. Hei, ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Wait, Ada burung cantik, tapi itu suara monyet ya, bukan suara burung. Sekali lagi. Hei, ada burung cantik, Oh. tapi dikurung di dalam Tapi kandang. burung. Pasti ada yang menangkapnya. yuk kita lepaskan. Loh. Fuck bukan. Pak. Gak sesuai, coy. Siapa yang membuat burung itu? Kita harus minta ganti rugi mereka. Jika kalian Gak bisa komen. Mulai mulut, muka, mata, ekspresi, kamu bisa lihat sendiri, gak bisa komen. ingin bendera ini,
Kalau bisa Tangkaplah komen. burung yang tadi kalian lepas. Jadi intinya oke lah kalau kalian ini memang benar-benar nasionalis para pejabat, tolong jangan disunat. Ini kan nanti kamu dibully sama negara Upin Ipin. Kamu itu sok-sokan kalau mau kampanye, wah gini, pada waktu kamu sudah jadi, kamu nyunatin semua. Terus kalau negaramu dihina sama negara lain, masalah animasi kamu nggak terima. Makanya jangan disunat, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil karya saya sekitar 13 tahun lalu, cuma saya re-upload, jadi di YouTube tulisannya 8 tahun lalu. 13 tahun lalu saya pakai 3D Max dan pemakai V-Ray Intel Core i5 generasi keberapa, lemot banget. Pokoknya saya berusaha maksimal, itu hasilnya lebih baik daripada animasi tadi, bro. Nah, ini saya pakai rig ini, biarpun 3D modelnya saya download. Nah, ini orang-orangnya pakai RPC, jadi ada 3D yang bisa menghadap kanan kiri. Tapi ada beberapa yang saya masukkan bone. Nah, ini RPC semua. Jadi bone itu bisa menggerakkan tangan semuanya. Ini masih RPC. Nah, ini tahun segitu, 13 tahun lalu saya bikin kayak gini, itu nama saya Dedi, 3D Art. Cakep gak? 13 tahun lalu loh ini. Nah, itu biarpun kayak gitu, itu pakai bone, bro, jalannya. Ini juga. Oh, ini masih RPC. Nah, carikan dulu. Bisa lihat rendernya. 13 tahun lalu saya bikin kayak gini. Tahu, bro. Karena komputernya lebih jadul daripada sekarang. Ini lagi. Ini malah kayak real ini. Yang bagian sini. Tuh. Nggak percaya ini kayak saya ya. Ini saya bukakan 3D Max-nya. Nah, ini 3D Max-nya, bro. Nih, nah, kamu bisa lihat. Ini orang-orang 3D udah tahu lah ya. Nah, ini. Loh, kalau saya render itu perbagian-perbagian karena zaman dulu berat banget ini lorongnya. Oke, saya masukkan kamera ya. Ini saya play ya. Loh, ini pakai rig, bro. Nih, nggak percaya nih. Nah, nih. Loh, pakai rig ini. Loh. Pakai rig. Ya kan, nih saya unhide semua ya. Oke, saya unhide. Tuh, kamu bisa lihat. Nih, saya pakai bib ya. Nah, ini pakai bib saya ini. Nah. Tuh, saya menggerakkan tangan manual, zaman dulu manual, bro, tuh. Loh. Ini orang dorong ya, ini saya nyalakan ya, loh. Ini 13 tahun lalu saya sudah gini, bro. Loh, biarpun nggak pas, tapi udah ciami soro ini menurut saya ini. Nih, nggak percaya nih. Loh, bip semuanya nih. Nah, loh. Jadinya kayak gini. Loh, ini jangan-jangan animasi dari trailer tadi itu pakai bip yang sudah di apa namanya ya, sebentar, kayak orang larinya tadi itu kayak apa namanya, langsung insertan gitu loh. Jadi bukan dia bikin manual kayak jatuh gini. Nah, kayak ini nih kamu bisa lihat ini. Pelan-pelan ya. Tuh, larinya kan kelihatan bagus. Itu kayaknya bone downloadan atau file downloadan lari. Makanya dia bisa smooth larinya. Pelan-pelan ya. Pas lari aja, tapi pas lainnya nggak bisa smooth karena dia harus manual. Tapi kayak lari kayak apa ya, smooth kan larinya. Ya karena di bip aja, bro. Kayaknya memang bener-bener versi low budget ya. Ini contohnya ini. Nah, ini saya download bip ya. Nah, ini ya. Ini saya impor aja, ini contohnya. Saya impor ini stand idle 001 bip. Ini saya nggak gerakin apa-apa, saya nggak menggerakkan manual, otomatis. Loh, lebih keren. Nah, jadi bagian-bagian tertentu dia pakai downloadan, di internetan banyak kan, mau lari, mau diem, mau ngobrol, mau apa, mau dansa, mau tinju, itu banyak. Tapi beberapa scene dia harus menggunakan manual, dan gerakan manualnya itu kacau banget, bro. Ini cara bikinnya gampang sebenarnya, ini kayak gini nih contohnya ini ya. Ini saya bikin scene kosong ya. Udah tinggal bikin orangnya aja, bro. Atau kalau kamu pagi ini pakai 3D Max ya. Saya bukan pakai apa namanya, Blender. Saya pakai 3D Max nih. Nah, kayak gini nih. Sudah jadi bone, kamu tinggal masukkan orangnya. Tinggal masukkan orangnya, terus masukkan ke kulit-kulitnya. Udah mau kamu gerakin. Kalau sudah dimasukkan ke kulit-kulitnya, tinggal digerakin gini aja, bro. Sesuai dengan itu nanti kamu save sebagai parameter ya. Jadi
pergerakan ini gimana, ini pergerakan ini gimana. Nah kayak gini nih bro, bayangin loh, sesimpel ini sebenarnya, cuma kenapa kok jadi jelek gitu ya animasinya ya. Oke, sekarang kita lihat animasiku yang lainnya bro. Kalau ini saya pakai Lumion 8, masih belum keluar Lumion 10, Lumion 2023, 2024 belum keluar ya itu ya. Jadi masih lama. Ini aja saya bikinnya detail loh. Environment tuh detail loh, biarpun ini masih renderan gaya lama ya. Ini detail environmentnya, detailan ini daripada animasi yang tadi bro. Iya kan, detail banget. Detail bro, sampai ke belakang-belakang. Ini saya bikin animasi apartemen di Sidoarjo ya, di 5 tower. Nah kayak gini, detail kan, bagus toh. Gimana ini cara bikinnya nih? Nah, detail semuanya bro saya kalau bikin. Tuh, sampai ke belakang-belakang environmentnya saya bikin memang. Nah ini kamu bisa lihat interiornya. Nah, ini pada teknologinya sama, 2019an lah ini, mungkin 2020 lah. Sama, kok loading, tumben internet saya lemot. Nah ini, kalau itu pergerakan otomatis dari Lumionnya ya. Warmnya tuh dapat bro, ya kan, dapat. Biarpun ini 3D model udah gerak, kita tinggal insert aja nih. Ada Arjuna namanya. 2019-20 loh. Ini 2023 saya pindah dari Lumion ke Unreal Engine. Ini dari Unreal Engine juga sih bro. Di Five Render. Jadi lebih bagus, lebih smooth daripada Lumion, lebih ringan juga. Dan rendernya lebih cepat. Kenapa mereka nggak masukin ke sini aja ya hasilnya? Misalkan dia bikin max file atau FBX, diekspor, masukkan ke sini, terus di render di sini. Ini lebih bagus, deep of field-nya dapat, warm-nya dapat, shadow, hard shadow, soft dapat. Loh, kayak gini nih. Ini saya pakai di Five Render loh, 2023. Bagus loh. Menurut saya sih. Aduh, capek saya. Nah, ini nggak bisa lihat. Tuh, deep of field-nya dapat gitu loh. Ya, loh, ada blur-blurnya enak kayak gini. Masa nggak bisa sih masukin ke sini? Gratis kok ini, 100% gratis di Five Render. Nah, ini masternya dari di Five Render yang video tadi bro ya. Lo cuma gini aja, tinggal di render seperti gini jadinya smooth. Nih, bisa lihat ini ya, coba ya, misalkan kayak gini. Loh, ini saya render, misalkan ini aja namanya. Cepet banget. Ini nggak tak potong ya videonya ya, kamu bisa lihat rendernya. Lebih cepat daripada Lumion dari V-Ray. Hasilnya sama, soft shadow-nya dapat, hard shadow-nya dapat, metal-metalnya juga dapat. Enak gitu, apalagi render video cepet. Kalau kamu perokok ya, mungkin habis 2 batang render video itu 2 menit kelar bro. Cepet banget ya, yang penting speknya mumpunin ya. Kalau speknya lemot ya ngefek lah. Ini minimal di RTX 4060 ke atas. Kalau mau lebih smooth ya 4070 boleh, 5070 boleh. Kalau Radeon nggak support karena ini Nvidia sama Intel aja. Ya kayak dibelilah untuk monopoli pasar. Nih ntar hasilnya. Cepet kan? Berapa detik tadi saya render? Nih nggak bisa lihat. Loh, soft shadow-nya dapat bro. Ini belum diedit Premiere, belum diedit Photoshop. Dapat kan loh. Kacanya mantulnya bagus. Jadi global illumination sama refraction itu pantulan kaca ya, bukan refleksi ya. Itu dapat, refleksinya juga dapat nih, deep field-nya dan shadow-nya dapat. Sesimpel itu sebenarnya bro. Ya kan loh. Misalkan kamu mau bentar, keliru nge-save ini tadi nih. Oke, misalkan kamu mau ngerender mobil aja ya. Orang tadi kamu impor FBX gitu ya. Orangnya tadi FBX diimpor. Terus habis gitu hasil animasinya terus kamu masukkan sini. Ini udah gerak misalkan. Ini kan support gerak bro, support gerak. Oke, kamera di profilnya saya fokuskan di sini ya. Terus terlalu fokus misalkan seperti ini. Habis gitu custom sunlight-nya saya pindah ke sini. Inilah ya, kelihatan cakep gini. Bentar, cari posisi yang cakep. Oke, seperti ini loh. Ini preview aja udah bagus, bro. Kenapa nggak diekspor di sini? Nih, saya render.
Jadi tinggal diekspor hasilnya FBX, DWG atau apa namanya 3DO atau Max file atau file dari apa namanya satu lagi itu Blender. Daripada kamu capek-capek ngerender di sana yang berat, masukin sini aja. Hasilnya sudah gerak, sudah kamu setting, tinggal dirender, kamera ditata, beres, bro. Lebih cepat nih yang bisa lihat. Ini rata-rata Unreal Diva Render dipakai untuk gambar-gambar iklan gitu. Ini support render air, bro. Airnya bagus loh, ya kan? Tinggal di Photoshop aja, bro. Jadi kesimpulannya ya apa ya, sepertinya disunat ini, bro, karena dipush terus sama yang atas, ayo cepetan, sedangkan komisi sudah diambil, editornya itu jadi oke, nih aku kasih karya sesuai dengan budget lah, terus bagian sana kok jadinya gini, loh pak budgetnya segini lah, masa harus bagus? Sebenarnya orang Indonesia itu pinter-pinter, nggak mungkin nggak ada yang pinter, nggak mungkin, pasti pinter-pinter. Mungkin ini karena faktor disunat ini, bro. Karena ini proyek pemerintah. Gimana ya? Komen di bawah aja, bro. Ya intinya kurang lah ya animasinya. Nggak banget untuk ditonton. Bukan berarti saya nggak nasionalis. Kalau disobek sini Indonesia banget saya ini, bro. Cuma nggak pantas untuk ditonton di layar lebar, nggak pantas. Kalau untuk trailer, untuk TikTok oke lah ya. Tapi kalau untuk layar lebar nggak banget. Komen di bawah aja, bro. Capek saya.